Baik, kita mulai ya kuliah online kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut pertemuan ke 14, masih online. Mudah-mudahan sinyal kita kuat terus supaya online terus. Onlinenya sukses maksudnya. Pertemuan 14 kita akan membahas tentang Ningwis-Plot. Ya. Ningwis-Plot, apakah sudah terlihat Ningwis-Plot ini? Ya, Pak. PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ini ada beberapa yang slideshow ya kita ya. Analisis frekuensi respon. Minggu lalu kita sudah bahas ya. Jadi secara umum setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu melakukan analisis respon terhadap perubahan input sinus ya. Terhadap perubahan input sinus. Nah, minggu lalu Anda sudah belajar penyelesaian model orde 1 dengan perubahan input sinus ya, menggunakan transformasi Laplace maupun substitusi S sama dengan I kali frekuensi. Nah, dari materi yang sudah Anda dapat minggu lalu, Anda dengan perubahan input sinus ini Anda berhasil mencari amplitude ratio atau dan angle ya. Jadi kalau inputnya sinus, outputnya pun juga menyesuaikan ya, sinus. Nah, di sini ada amplitude ratio, yaitu perbandingan amplitudo output dan input ya. Angle ya, sudut. Ini bisa Anda cari dengan transformasi Laplace atau yang lebih mudah substitusi langsung S sama dengan I kali frekuensi, gitu kan ya. Ini paling mudah. Setelah AR dan theta itu Anda peroleh, maka ini bisa digunakan untuk membuat Ningwis plot ya, dan Bode diagram. Nah, setelah Anda membuat Ningwis maupun Bode, Anda bisa melakukan analisis kestabilan sistem proses. Analisis kestabilan ini apakah responnya itu stabil atau tidak stabil gitu ya. Jadi tanpa melakukan penyelesaian model matematika, Anda bisa memperkirakan kestabilan sistem proses tersebut. Gitu ya. Jadi analisis frekuensi respon di sini Anda belajar menganalisis kestabilan menggunakan Ningwis maupun Bode diagram.
Jadi belum melakukan simulasi penyelesaian model sistem proses, tetapi dengan membuat Bode atau Ningwis, Anda bisa melakukan analisis kestabilan seperti itu. Nah, seperti apa? Mari kita lanjutkan dengan Ningwis plot hari ini ya. Ningwis plot itu plot bilangan real versus imajiner dari fungsi transfer dengan S sama dengan I kali frekuensi. Nah, kalau Anda lihat ini bidang kompleks, sumbu horizontal ini adalah real ya, sedangkan yang tegak ini imajiner, bidang kompleks. Ketika kita mempunyai bilangan kompleks realnya A dan imajinernya B, maka titiknya di sini ya, titiknya di sini. Lalu dari sini kita bisa mencari modulus atau R, ini yang miring, dan sudut atau angle theta. Nah, modulus ini adalah amplitude ratio, di mana dihasilkan dari persamaan ini, akar bilangan real kuadrat plus imajiner kuadrat. Nah, real itu kan A ini ya, sedangkan imajinernya B. Jadi kalau kita ini ya begini kan ya, AR sama dengan R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. A ini adalah real, B adalah imajiner. Sedangkan angle theta itu sama dengan arkes tangen dari bilangan imajiner dan dibagi frekuensi. Berarti A tan, kalau di sini B per A ya. Nah, sekarang Anda bisa cari A. Kalau kita kembali ke sudut theta ini kan bisa kita dapatkan ya, cos theta itu sama dengan A per R kan ya. A per R, maka jelas A sama dengan R cos theta gitu kan ya. Nah, ini A ini tak lain adalah bilangan real ya. Jadi di sini real sama dengan AR kali cos theta, sedangkan imajiner sama dengan AR sin theta gini ya. Nah, sekarang kita buat dari frekuensi 0 sampai dengan ini frekuensi ya, tak terhingga. Dari frekuensi 0 tak terhingga kita hitung RE dan imajiner, lalu dibuat Ningwis gitu ya.
lalu kita buat linguist. Nah, sekarang kita contoh ya, Anda lihat contohkan fungsi transfer order 1. Ya, Anda lihat materi minggu lalu, fungsi transfer order 1 apabila dicari amplitude rasionya, maka ini kan ya, K per akar atau kuadrat nih plus 1 ya. Ini sudah dibahas minggu lalu. Lalu theta sama dengan arkes tangen dari min atau kali frekuensi. Nah, di sini Anda lihat dari frekuensi 0 sampai tak terhingga, yang warna biru ya. Lihat ya, yang warna biru. Ini dari frekuensi sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, ini pergerakannya dari sini searah jarum jam. Nah, ke sana. Itu ya, muter. Kalau Anda lihat ini di sini ini 1,0. Titik di sini nih 1,0. Titik di sini adalah 0,0. Itu ya. Anda lihat yang warna hijau. Itu untuk nilai K sama dengan 5. Anda lihat yang warna hijau. Ini dari frekuensi sama dengan 0. Ini bergerak ke sana. Nah, ke sana. Ya. Sampai tak terhingga. Ini tak terhingganya sama di sini. Ini titiknya 0,0. Ya, 0,0 di sini. Anda lihat, semakin besar K maka respon semakin sensitif. Ya, ini melebar ya, melebar nih. K sama dengan 10. Nah, ini dari frekuensi 0. Ini ya, ini frekuensi sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga. Ini pergerakannya begini ke sana, searah jarum jam ya. Nih, searah jarum jam ke sana ya. Tune ya, tune in ya. Andini, Dieke, Rizka, tune in. Andini dan Rizka, Dea. Mohon maaf Pak, tadi Andini itu Pak chat di room Zoom. Oh Izin ya? ke toilet Pak. Oh ya, oke. Kalau Rizka? Tidak tahu. Nah, sekarang ini kan gambar sudah jadi. Bagaimana cara membuat linguist ini ya untuk order 1? Kita bisa membuat linguist dengan menggunakan Excel atau Scilab ya.
berdasarkan model order 1, order 2, atau order N ya. Masing-masing model mempunyai persamaan AR dan angle yang berbeda. Jadi hati-hati. Kalau modelnya beda ya AR-nya beda, angle-nya beda. Oke, mari kita buat order 1 ini dengan Excel. Bisa lihat Excel-nya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, kita buat Excel. Nah, ini model order 1-nya seperti ini ya. Jadi kita nanti akan belajar membuat Ningwis. Lalu setelah Ningwisnya berhasil kita buat, lalu kita melakukan analisis kestabilan. Gitu ya. Jadi kita asumsi K di sini kita asumsi sama dengan 1. Nanti kita bisa ubah-ubah K-nya sama dengan berapa ya. Konstanta waktu itu sama dengan 1. Kita juga bisa ubah-ubah nanti ya. Ini increment frekuensi atau selang ya. Kita buat 0,1. Lalu di sini ada frekuensi dari 0 sampai tak terhingga kan ya. Ini ditambah selang ya, selangnya ini. Nah, supaya dW atau selang itu dW ya, itu dW ya. Ini Anda lihat yang F4 ini kita apit dengan dolar. Klik saja F4. Kenapa? Supaya nggak lari. Ini variabel tetap dW-nya ini. Nah, lalu kita enter ya. Dan selanjutnya ini bisa kita geret ke bawah gitu ya. Ke sana. Nah, untuk menggunakan Excel ini kita harus sabar ya. Kalau di komputer desktop atau laptop Anda itu aplikasi atau software apa saja yang sudah diinstal. Kalau Excel pasti kan ya, Anda punya. Scilab sudah diinstal? Scilab? Sudah ya. Kalau simulator? Unisim, HiSys gitu? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Natali? Saya yang Unisim udah, Pak. Oke, Unisim, HiSys itu sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lanjutkan setelah frekuensi. Nah, kita hitung AR. Ya, AR itu sama dengan ini, Anda lihat persamaannya. Ini untuk order 1, K dibagi akar 1 plus tau kuadrat W kuadrat. 1 K ya, K itu sama dengan 1 yang ini. Ya, ini kita apit dengan dolar, klik F4 supaya nggak lari. Nah, ini ada dolarnya. Dibagi SQRT itu akar dari 1 plus tau kuadrat. Tau kuadratnya kan ini. Ini juga diapit dengan dolar pangkat 2 kali
frekuensi. Nah, frekuensinya ini jangan di HP dolar karena ini variabel. Nah, enter. Nah, ini AR. Lalu theta. Theta itu sama dengan arkes tangen daripada minus frekuensi, jangan di HP dolar, kali to. Nah, to-nya ini kita update. Nah, seperti ini. Lalu kita punya bilangan real kan ya, kita ngitung bilangan real. Bilangan real itu AR kali cos theta kan ya, cos dalam kurung ini kan berarti. Nah, seperti ini. Ini ya. Lalu selanjutnya imajiner ya, imajinernya adalah AR kali sin theta. Tetanya ini. Nah, semua sudah kita hitung. Lalu ini kita geret ke bawah, ini kita copy ke bawah ini. Ini sampai ini kita blok, ini sampai muncul tanda plus itu ya, ini. Lalu kita klik kiri, geret ke bawah. Geret ke bawah. Terus ya. Kita harus sabar. Geret ke bawah. Kelihatan nggak ini? Lihat, Pak. Lihat ya. Mudah-mudahan sinyal Anda kuat ya, supaya bisa tune in. Nah, selesai. Selesai perhitungan AR theta realnya. Imajinernya selesai perhitungannya, cuman gambar linguisnya kan belum ya. Talita bisa ngikuti Talita? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, sekarang kita buat ini plot linguisnya ya. Anda lihat yang kolom H dan I ini. Ini yang akan kita plotkan. Ini Anda blok semua ke bawah begini. Ya. Anda blok begini ya. Terus blok ke bawah ya. Terus sampai tadi habis ya. Nah, ini kita, nah kalau ini harus sabar ya, nggak boleh kemurungsung. Kalau kemurungsung nanti bubar. Tahu nggak kemurungsung? Apa? Ulfi tahu nggak kemurungsung apa, Ulfi? Nggak tahu, Pak. Aduh, nggak tahu. Nanti Tanak Cicil ya, Tanak Cicilia itu tahu itu. Kemurungsung itu apa ya? Nggak terburu-buru gitu ya, nggak tenang, terburu-buru, pengen cepet selesai. Nah, itu kemurungsung. Nah, ini cari gambar figur, insert nih misalkan ya, insert kita cari yang ini, boleh ya, yang smooth nih, klik. Nah, mantap kan? Ini dari 0 sampai tak terhingga. Berawal dari 1,0 nih, 1,0 nih ya. Anda lihat tuh,
1,0 ya kan, berakhir di 0,0 ya, berakhir di 0,0. Kalau K ini kita ganti misalkan 5, ya ini 5, ini 5,0. Okta? Oke, kenapa termenung? Ya Pak, gimana? Ngikut ya? Iya Pak, Paham? paham Pak, insya Allah. Oke. Ini ya, ini dari 0 sampai tak terhinggar gitu. Ini pakai Excel. Ya, Anda harus sabar ngedrag ya, ini di drag, digeret ke bawah, geret ke bawah. Tapi ada yang lebih memudahkan Anda pakai Silab nih. Anda praktikum numerik sudah kan ya, Stefani? Kok nggak bunyi ya, Stefani ya? Oke, Stefani trouble mic ya. Arinta sudah kan ya? Oke. Ini Silab konsul, jendelanya Silab konsul. Kita ingin membuat linguist dengan membuat alur programnya pakai C-Notes ini. Ini C-Notes ya. C-Notes. Nah, C-Notes. Lalu kita buat yang baru saja. Nah, C-Notes. Garis miring 2 gini artinya kita akan membuat catatan. Ini berarti nanti kalau dieksekusi gitu nggak pengaruh ya. Ini nguist plot sistem order 1 ya, ini nguist plot sistem order 1. Diketahui K sama dengan 1. Ini kita beri catatan K ini adalah gain, proses gain gitu ya. Gini. Lalu to sama dengan 1. Nanti bisa kita ganti-ganti ya, tergantung diketahuinya seperti apa. Ini adalah konstanta waktu, time constant. Lalu apa? Frekuensi kan ya, frekuensi dari 0, ini kita tulis W1 ini dari 0 sampai tak terhingga, W2 sama dengan 100 misalkan tak terhingganya. Lalu selangnya adalah 0,1 ya, selangnya 0,1. Kita punya matrik frekuensi itu dari 0 dengan selang dW sampai W2 ya. Ini adalah frekuensi. Nah, untuk mengetahui banyaknya anggota W itu dengan LENGHT kan ya, length ya. Length. Ini ya, length W. Ini banyaknya anggota. Lalu for N ya, for I sama dengan 1 sampai N. Jadi kita akan menghitung AR
variabel AR, variabel theta, real dan imajinernya dari 1 sampai N gitu ya, variabel. Nah, AR dalam kurung I karena ini menunjukkan variabel. AR 1, AR yang kedua, AR yang ketiga sampai AR yang ke N. AR apa? K. Nah, ini konstanta tidak berubah ya, K nggak usah pakai dalam kurung I ya. K dibagi SQRT dalam kurung 1 plus tau kuadrat kali frekuensi kan. Nah, frekuensinya variabel, makanya di dalam kurung I itu ya. Lalu habis ini kita hitung theta. Theta sama dengan arkes tangen kan ya, dari minus tau kali frekuensi. Nah, seperti ini. Setelah AR dan theta kita hitung, lalu kita bisa mencari RE sama dengan AR kali cos theta I. Nah, kurung tutup. Lalu imajiner sama dengan AR kali mana? Kali sin atau theta dalam kurung I. Nah, ini imajiner AR ini kali ya, sorry ini kurang kalinya nih ya. Nah, setelah ini kita buat plot ya, linguist plotnya ya. Enter, kita plot. Plot apa? Real versus imajiner. Lalu pakai warna apa? Warna apa? Andini, Hawailia. Andini Karisma Putri ya. Andini Hawalia. Warna apa, Mbak? Warna biru aja, Pak. Oh, blue. Oke, blue. Gini blue. Lalu ini ya, blue. Oke. Lalu kita tulis beri nama X label. X labelnya adalah real kan ya. Nah, lalu Y label adalah imajiner. Nah, gini kan ya. Lalu kita eksekusi. Nah, eksekusi nih. Eksekusi. Nah, ini kita diminta untuk save. Nah, kita save saja ini dengan nama ini ya. Kita replace saja, yes. Anda lihat. Nah, jadi kan ini dari 0 sampai tak terhingga. Berawal dari 1,0 sampai 0,0. Nah, sekarang kita lanjutkan gambar ini dari frekuensi minus tak terhingga sampai 0 sekarang.
dari frekuensi minus tak terhingga sampai 0. Lalu kita buat biru putus-putus lanjutannya. Kita run, eksekusi ini. Eksekusi. Nah, Anda bisa lihat membentuk apa ini? Circle kan ya. Ini kembali dari 1,0 menuju 0,0, kembali lagi ke 1,0. Itu ya. Oke, sekarang kita buat dari 0 lagi sampai tak terhingga frekuensinya. Lalu K kita buat 5. Warna kita buat apa? Selain blue biar beda. Muklis. Warna apa, Klis? Merah, Pak. Red. Oke. Lalu kita eksekusi ya. Eksekusi. Nah, seperti ini, yang merah nih. Jadi semakin lebar ya. Semakin sensitif kalau K-nya diperbesar itu. Kita lanjutkan masih K5 dari minus tak terhingga sampai 0. Nyambung nanti ya. Ini merah putus-putus. Nyambung. Nah, nih. Kelihatan nggak gambarnya ini ya? Kelihatan kah? Terlihat, Pak. Berli, kelihatan? Terlihat, Pak. Ini semakin sensitif. Sekarang K-nya kita buat 10 misalkan. Dari 0 sampai tak terhingga. Gitu ya. Berli, warna apa? Magenta, Pak. Magenta itu apa? M ya? M, Pak. Ya. M gini ya. Oke. Kenapa kamu suka magenta ya? Saya yang sering dipakai waktu praktikum pakai magenta, Pak. Oh iya kan? Oh ini ya, ungu ya. Ini kan? Nih. Ini 10 ya. Ini kesukaannya Berliana nih, warna magenta nih. Semakin sensitif. Ya, coba kita teruskan dari minus tak terhingga sampai 0. Itu ya. Eksekusi. Nah, eksekusi seperti ini. Nah, nyambung begini kan? Jadi semakin besar K itu jangkauannya linguis semakin lebar ya. Ini menandakan bahwa responnya sensitif. Paham? Dalam membuat linguis, sekali lagi membuat linguis tergantung dari AR theta. AR orde 1, orde 2, orde 3 itu berbeda ya. Oke, kita lanjut ke materi PowerPoint. Kelihatan materi PowerPoint-nya? Iya, ada, Pak. Ya, ini orde 2. Nah, orde 2. Anda lihat nih orde 2. Ya, K1, K2, ini ada TO 1, TO 2. Nah, untuk yang warna merah dan warna biru ini kondisinya berbeda-beda. Ya, kondisinya berbeda-beda. Nah, kita lihat ini dari frekuensi 0 sampai tak terhingga. Ini arahnya ke sana.
Ya. Ini akhirnya berakhir di titik 0,0. Ya. Nah, kita lihat bagaimana AR dan theta ya untuk persamaan ini dulu sudah kita bahas. Nah, ini Anda pakai ini kan untuk non interacting tank seri ini ya. Nah, AR-nya ini yang persamaan tadi cuman sampai pangkat 2 ini ya, K2 ini. Tetanya ini. Nah, tetanya ini saja. Nah, itu tadi untuk fungsi transfer S sama dengan K1 tau 1S plus 1, K2 tau 2S plus 1 gini ya. Nah, AR-nya pakai ini, tetanya pakai ini. Nah, lalu kalau bentuknya begini ya, ada psi seperti ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Tolong dibacakan dengan hati-hati. Gelang, tolong baca ini. Ini kriteria kestabilan linguis ya. Tolong baca dan pahami. Belum Jika linguis plot mengelilingi titik min 1,0 dalam bidang kompleks untuk theta sama dengan 0 hingga theta sama dengan tak untuk hingga frekuensi sama dengan 0 sampai dengan frekuensi sama dengan tak hingga dan searah putaran jarum jam, maka sistem dinyatakan tidak stabil. Oke. Tolong diulangi. Talita, tolong diulangi. Baca dengan baik sehingga Anda paham. Jika linguis plot mengelilingi titik min 1,0 dalam bidang kompleks untuk frekuensi sama dengan 0 sampai dengan frekuensi hingga hingga dan searah putaran jarum jam, maka sistem tidak stabil. Nah, kata kuncinya itu tidak stabil jika linguis plotnya mengelilingi. Nah, ini min 1,0. Ini bilangan real, Anda lihat nih bilangan real, bidang kompleks real dan ini imajiner. Titik min 1,0 kan di sini. Ya. Jika linguisnya itu mengelilingi ya, berarti begini ya, mengelilingi itu mengitari. Nah, mengelilingi titik min 1,0 maka responnya tidak stabil. Ya, yang ini tidak stabil, unstable. Karena mengelilingi min 1,0. Ini setelah diteliti ditemukan linguis ini dia berhasil membuat suatu rule ya bahwa ketika linguisnya mengelilingi min 1,0 maka sistem ini tidak stabil. Dan ini Anda belum melakukan simulasi ya penyelesaian sistem proses terhadap perubahan input, cuman membuat linguis Anda bisa melakukan analisis gitu ya. Nah, kalau misalnya gambarnya linguisnya begini, yang Anda lihat yang warna biru, linguisnya begini. Nah, linguisnya begini. Apakah yang warna biru ini mengelilingi min 1,0? Mutiara mengelilingi tidak? Tidak. Berarti kalau tidak mengelilingi min 1,0 ini stabil. Gitu ya.
Paham? Oke. Sekarang stay tune. Sapa iki? Dia. Dia? Iya, Pak. Nah, oke, dia. Anda lihat. Ini linguist orde 1. Ini berapa tadi? 1,0. Ini berapa? 5,0. Dan ini 10,0 ya. Ini 0,0. Dia dari sistem orde 1 dengan K sama dengan 1 sampai 10. Apakah responnya stabil atau tidak stabil? Stabil, Pak. Mengapa? Karena tidak sampai tak hingga. Tidak sampai tak terhingga. Tadi kriteria kestabilannya apa, Mbak? Kriteria kestabilannya apa tadi? Kriteria kestabilannya. Tidak stabil jika apa tadi? Tidak stabil jika tidak min 1,0, Pak. Tidak stabil jika apa? Frekuensinya 0 sampai frekuensinya tidak terhingga. Lah iya, itu kan ini putaran searah jarum jam dari frekuensi 0 sampai tak terhingga. Jika apa? Nah, dia masih bingung ini. Perlu bantuan ini. Siapa kamu dibantu temanmu laki-laki siapa di situ, ada nggak? Siapa? Mungkin Muklis, Pak. Muklis, ada Muklis? Halo Muklis. Tes. Iya, Pak. Ya, Muklis tolong bantu dia. Di sini responnya tidak stabil, Pak, karena si garisnya K itu tidak mengelilingi titik min 1,0. Responnya apa? Responnya stabil, maaf Pak, stabil. Muklis, responnya Stabil, Pak. Karena Tidak mengelilingi min 1,0. nah, itu. Jadi hati-hati ya. Kalau menjawab seperti yang saya bilang, jangan terburu-buru, jangan kemerungsung. Ya. Ini titik 1. Ini titik 0,0 ya. Nah, min 1 kan kira-kira di sini. Ya, min 1 kira-kira di sini. Ya, titik ini titik min 1,0. Artinya semua untuk K sama dengan 1 sampai 10 ini tidak mengelilingi min 1,0, berarti ini stabil ya enggak? Seperti yang disampaikan Muklis tadi, stabil gitu ya. Dia gimana dia? Iya, Pak. Gitu ya. Coba yang ini dia. Stabil juga, Pak. Karena yang coba dicek. Yang menyebabkan tidak stabil itu kan titik min 1,0 tadi. Nah, ada nggak di situ min 1,0? Di mana posisinya? Di sini aja min 0,2 di sini. Oh iya, tidak stabil, Pak. Tidak stabil. Dia mana yang tidak stabil? Tolong baca dia, tolong baca ini baik-baik dia.
Tolong baca dia. Jika Nyquist plot mengelilingi titik min 1,0 dalam bidang kompleks untuk frekuensi 0 sampai dengan frekuensi tidak hingga dan searah putaran jarum jam, maka sistem tidak stabil. Nah, tidak stabil jika mengelilingi min 10. Ya, stabil berarti Pak. Lah, berarti Stabil. yang merah, yang biru, yang stabil yang mana? Yang stabil yang merah dan biru Pak. Semua stabil. Iya. Ya, karena tidak apa? Tidak Tidak mengelilingi min titik 10. min 1,0. Ya. Harus bisa ini ya. Nah, ini contoh. Ini sistem order 3. Dengan order 3 dengan fungsi transfer overall keseluruhan ini seperti ini. Ini K overall itu sama dengan KC. Di sini tau 1 sama dengan 1. Ini tau 2. Dan ini tau 3. Itu ya. Ini AR dan angle-nya juga beda. Setelah dibuat Nyquist-nya untuk KC 5, 15 dan 50 gambarnya seperti ini. Nah, ini saya buat pada KC sama dengan 15. Yang warna magenta tadi siapa ya yang suka magenta ya, lupa saya. Nah, ya kan, Berli ya. Berli magenta ya. Yang KC sama dengan 15 itu dari 0 sampai tak terhingga itu begini putarannya. Nah, ini kalau Anda lihat ya. Ini titik di sini. Ini ya yang saya kasih titik ini ya, mudah-mudahan Anda bisa lihat nih. Ini adalah pas untuk KC sama dengan 15. Ini titik min 1,0. Kalau seperti ini, titik min 1,0-nya di sini. Pas di 15 itu. Khotrun ada Imani. Nah, Imani. Anda lihat yang warna biru. KC sama dengan 5 kan ya? Khotrun ada. Nah, stabil atau tidak, Mbak? Yang warna biru. Kalau biru berarti stabil karena lebih kecil dari 15. Ya, kata kuncinya stabil. Oke, betul. Bukan karena lebih kecil dari 15, tetapi karena tidak mengelilingi apa? Oh, min 1,0. Nah, yang biru stabil karena tidak mengelilingi titik min 1,0 pada bidang kompleks. Berli, lihat yang warna merah Berli. Rati Berliana ya. Sekarang yang merah nih Berli. Stabil nggak Berli? Merah itu KC 50. Merah. Tidak stabil, Pak. Karena Karena mengelilingi titik min 1,0. Nah, pinter. Ya, jadi yang merah tidak stabil karena plot Nyquist plotnya mengelilingi titik min 1,0. Jadi hati-hati ya. Ketika Anda memperbesar gain ya, memperbesar gain itu memang responnya
sensitif, sensitif, tetapi kalau terlalu besar cenderung mengarah ke tidak stabil. Hati-hati ya, ada batasnya ya, bisa unstable ya, tidak stabil itu jika K-nya melampaui K kritik ya, critical. Nah, ini kritis. Nah, K kritisnya itu ada di 15 ini. Ada pertanyaan tentang Ningwis plot? Ada pertanyaan Ningwis plot? Natali? Belum ada, Pak. Belum ada. Anissa? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Tapi paham. Oh, masih mute Anissa ya. Muklis? Ada yang ingin tanyakan? Belum ada, Pak. Sejauh ini masih jelas, Pak. Masih jelas ya. Mudah-mudahan sampai besok jelas terus ya, Muklis ya. Amin. Amin ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, maka Ningwis plot selesai. Next week dilanjut dengan Bude diagram ya. Kuliah hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga prokes agar kita selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. You are welcome.